Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik untuk kita hari ini. Kita memuji Tuhan untuk semua kelompok-kelompok yang ada di gereja kita dan juga kelompok-kelompok pelayanan yang saat ini terus menemukan cara-cara kreatif dan bermanfaat untuk menjangkau mereka yang bergumul untuk menerima Yesus. Saudara, banyak kehidupan telah disentuh oleh Yesus selama pandemi COVID-19 ini. Dan kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi gereja kita. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Saudara-saudara, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembahasan kita pada saat ini adalah angels are around, atau malaikat ada di sekitar. Saudara, pernahkah Anda merasa sendirian dalam doa? Dan sudahkah Anda berdoa dan berdoa, tetapi masih belum melihat jawaban yang Anda dambakan? Ada satu kisah yang menarik. Seorang istri pendeta yang bernama Mrs. Melanie Coleman. Ketika pendeta Coleman mengadakan kebaktian kebangunan rohani, Wahyu Pengharapan, dia sangat semangat untuk menyokong KKR ini dan dia membuat tim doa. Dia mengharapkan agar jemaat, orang-orang tua boleh bergabung untuk berdoa secara bergiliran selama KKR berjalan. Dia memutuskan untuk membuat satu ruangan doa agar ada tempat yang representatif untuk berdoa selama KKR. Namun saudara, ketika Jumat malam yang pertama, dia datang berdoa, menunggu teman-teman yang lain untuk datang, namun tidak ada yang mau untuk datang berdoa. Tiba pada Sabat malam, hal yang sama pun terjadi, hanya dia sendiri yang berdoa. Ketika dalam kesendirian, dia mencoba untuk memutar sebuah lagu, The Lord's Prayer, dengan setengah suara. Sambil dia mendengarkan lirik lagu The Lord's Prayer, dia berdoa, Tuhan, aku tahu bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam nama-Mu, Engkau ada di sana Tuhan. Tetapi bagaimana jika itu hanya aku sendiri? Dan itu yang dia lakukan. Dia berdoa dalam hati. Nah saudara, ketika lagu itu selesai, ketika juga dia selesai berdoa, dia mencoba membuka mata. Dan betapa terkejut, di ruangan itu penuh dengan malaikat. Dia mulai menangis ketika dia melihat sekeliling ruangan, baik di dinding, di bagian pintu keluar, di seluruh ruangan yang ada malaikat yang duduk berdampingan. Dia melihat ada cahaya yang sangat indah dan tersenyum kepada Mrs. Coleman ini. Saudara, bagaikan mimpi yang dilihat saat itu. Hanya mungkin 4-5 detik dan kemudian para malaikat ini pergi. Namun pada saat itu Mrs. Coleman dia terus menangis dan dia tidak berhenti menangis pada malam itu. Dia katakan bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan nyatakan kepadanya. Walaupun orang-orang tidak datang berdoa, malaikat-malaikat sorga berdoa bersama-sama dengan dia di saat dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk malam-malam selanjutnya dia terus berdoa. Walaupun jemaat atau orang-orang tua yang ada di jemaat tersebut tidak mau bergabung untuk berdoa, tetapi dia melihat, menyaksikan bahwa malaikat sorga bersama-sama dengan dia. Saudara, Mrs. Melanie Coleman dia katakan, saya harus memberitakannya. Kita jangan pernah meremehkan kuasa doa. Bahkan jika hanya ada 1 orang yang berdoa, itu sudah cukup. Dan Allah sedang bekerja. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat dia melakukan kuasanya. Saudaraku yang kekasih, jika kita tergoda untuk berkecil hati, ingatlah bahwa Yesus berdoa sendirian. Dan lihatlah bagaimana doanya mengubah dunia. Bahkan kita ingat pengalaman di dalam Alkitab. Abraham, Yakub, Yusuf, Daud, Elia, Esther,
dan banyak lainnya selama berabad-abad. Kadang-kadang mereka merasa sangat kesepian di dalam doa-doa kepada Tuhan. Namun doa-doa mereka menggugah surga. Saudaraku yang kekasih, bukankah kita pun pernah mengalami hal yang sama? Mungkin kita hanya berdoa dalam kesendirian, mengharapkan ada teman, ada sahabat ataupun jemaat yang akan berdoa bersama-sama. Tetapi pengalaman dari Mrs. Melanie Coleman boleh menjadi satu gambaran yang nyata bagi kita. Walaupun kita berdoa sendirian, malaikat surga bersama-sama dengan kita di dalam membawakan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita lihat pengalaman dari Elia. Ketika dia bersama dengan janda di Sarfat, kemudian anak dari janda Sarfat ini meninggal dunia. Kita lihat di dalam cerita ini, kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu, membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya saudara, Tuhan mendengar permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga anak itu hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Dan kita melihat satu keajaiban, mujizat Tuhan nyatakan lewat doa dari Elia. Bukan hanya itu saudara-saudara, Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kuasa dari doa terjadi saat kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan lewat personal prayer, lewat doa secara pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan jaminan jawaban dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam buku prayer halaman 138, Nyonya Ellen G. White menuliskan, "Oleh sebab Elia adalah seorang yang besar imannya, maka Allah dapat menggunakannya dalam krisis yang membawa maut ini dalam sejarah bangsa Israel. Ketika ia berdoa, imannya menjangkau dan mencapai janji-janji surga, dan dengan tabah ia berdoa sehingga permohonannya terkabul. Ia tidak menunggu bukti yang penuh bahwa Allah telah mendengarnya, tetapi dengan berani ia mempertaruhkan segala-galanya dengan mengandalkan tanda yang paling kecil dari kemurahan ilahi. Namun, apa yang ia mampu perbuat dengan pertolongan Allah, semuanya sepadan dengan lingkungan, kegiatan, pekerjaan Allah dalam kehidupannya. Iman seperti inilah yang dibutuhkan dalam dunia pada saat ini. Iman yang berpaut pada firman Allah dan tidak akan berhenti sampai surga mendengarnya. Saudaraku yang kekasih, lewat pengalaman Mrs. Coleman, pengalaman dari Nabi Elia, boleh menjadi pengalaman yang hidup bagi kita. Mari kita terus berdoa lewat personal prayer. Oleh karena ketika kita melakukan hal tersebut, kita akan semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan. Kita pun boleh melihat janji-janji istimewa yang Tuhan berikan lewat doa-doa dan permohonan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan datang pada doa saat ini. Ada 4 pokok doa yang kita akan doakan. Pertama, kita berdoa untuk anggota gereja yang tinggal di kota-kota padat penduduk di seluruh dunia pada saat pandemi ini. Kita juga berdoa untuk daya tahan bagi para petugas medis di seluruh dunia yang telah memerangi pandemi virus corona ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kita juga berdoa agar umat Allah akan terus belajar secara mendalaman akan firman Allah, dan mereka boleh menggunakan waktu saat isolasi mandiri ini untuk belajar firman Tuhan. Dan juga kita berdoa agar Allah menunjukkan kepada kita bagaimana cara berdoa di masa krisis ini. Baik saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami.
Kami mau bersyukur untuk firman Tuhan. Pengalaman dari Mrs. Coleman, di mana dia boleh melihat ada satu kuasa yang besar saat mana kami berdoa kepada Tuhan. Walaupun kami hanya berdoa sendiri, tetapi malaikat sorga turut berdoa bersama-sama dengan kami, membawa doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah pengalaman dari Mrs. Coleman, pengalaman dari Nabi Elia, boleh menolong kami untuk membuat satu komitmen dalam kehidupan kami, meningkatkan personal prayer atau doa secara pribadi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa saat ini, di mana kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, bahkan mereka yang tinggal di tempat-tempat padat penduduk saat krisis COVID-19 ini. Tolonglah mereka Bapa, agar mereka tetap diluputkan, mereka terhindar dari virus corona, dan biarlah juga Tuhan akan menolong untuk membantu mereka, untuk memberikan akan semua apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Di dalamnya saat ini kami berdoa Tuhan untuk para medis, mereka yang bekerja di gugus depan untuk memerangi virus corona ini. Tolonglah mereka Bapa, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, hindarkan dari terjangkit dengan virus ini, sehingga mereka tetap leluasa bekerja, melayani akan mereka yang sudah terpapar dengan COVID-19. Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan, biarlah kami juga sebagai umat-umat Tuhan boleh memiliki satu kerinduan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendalami akan firman Tuhan, sehingga di dalamnya, dalam situasi ini kami akan tetap kuat, tetap dekat di dalam kasih Tuhan. Dan yang terakhir Bapa, tolonglah kami, ajarlah kami, agar kami boleh mengakui dan menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan lewat doa sangat-sangat penting dalam kehidupan kami. Oleh karena doa adalah nafas jiwa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati akan bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa ini Bapa, dan biarlah situasi ini akan segera berakhir. Dengan demikian Bapa, kami akan selalu memuji membesarkan nama Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.